Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah pemaparan demonstrasi konseptual modul 3.1 wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, Bapak Muhammad Hari Purnomo Hadi sebagai fasilitator dan Ibu Juliati sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 8 Benar Meriah. Tujuan pembelajaran khusus dalam demonstrasi konseptual kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau di lingkungan lainnya. 4 paradigma dalam mengambil keputusan dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dalam pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama, prinsip berpikir berbasiskan rasa peduli. Yang kedua, prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, prinsip berpikir berdasarkan hasil akhir. 9 langkah dalam pengambilan keputusan dilema etika. 1. Mengenali nilai-nilai yang bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar dan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan, lalu refleksikan. Dalam wawancara kali ini terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini bersama 2 kepala sekolah, yaitu Bapak Aladin SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simpang Balik, Kecamatan Mipesam, Kabupaten Benar Meriah, dan Ibu Hamni Ayu SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pantiraya, Kecamatan Mipesam, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Berikut ini percakapan wawancara pertama bersama Bapak Aladin SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Simpang Balik. Kasus yang pernah dihadapi adalah terkait kenaikan kelas siswa yang dalam kurun waktu lama tidak pernah masuk sekolah. Apabila tidak dinaik kelaskan, bahkan kemungkinan akan putus sekolah. Sudah dilakukan berbagai cara, termasuk menjemput ke rumah, tetapi tidak mendapat dukungan dari orang tua. Berikut ini adalah percakapan saya bersama Bapak Aladin SPD.
Selanjutnya, percakapan wawancara yang kedua bersama Ibu Hamni Ayu SPD MPD, Kepala Sekolah Penggerak SD Negeri 1 Pantai Raya. Kasus yang pernah dihadapi terkait dengan kenaikan kelas anak ke fase B, sementara anak belum memahami literasi atau membaca. Tetapi jika ditinggal kelaskan, anak akan merasa minder dan tidak mau datang ke sekolah. Berikut ini adalah percakapan saya bersama Ibu Hamni Ayu. Berikut ini analisis serta daftar checklist refleksi dari wawancara yang telah dilakukan dengan 2 kepala sekolah. Analisis dan refleksi. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara? Dari wawancara tersebut bersama kedua kepala sekolah, yang menarik dalam pengambilan keputusan adalah keduanya mengutamakan mengambil keputusan secara berkolaborasi dengan guru, staf, dan orang tua. Keduanya mengambil keputusan berdasarkan ringan dan beratnya suatu kasus. Jika ringan, maka diselesaikan saat itu juga, artinya tidak ada jadwal khusus. Kemudian keduanya meminimalisir efek negatif dan berpikir jangka panjang. Serta keputusan yang diambil haruslah yang masuk akal dan berpihak pada murid. Persamaan atau perbedaan yang muncul. Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan. Antara lain, tahapan pertama keduanya melakukan identifikasi masalah mulai dari mengumpulkan fakta. Kemudian keduanya mengambil keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah. Dan keduanya tidak memiliki jadwal khusus dalam pengambilan keputusan. Rencana pengambilan keputusan ke depannya berdasarkan hasil wawancara. Yang pertama, menggunakan 9 langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Yang kedua, setiap permasalahan akan diidentifikasi secara runtut dan sebisa mungkin masalah dipecahkan secara kekeluargaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang selalu berpihak pada murid. Berdasarkan hasil wawancara, beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan
pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil dapat berpihak pada murid. Melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. Penerapan prinsip rasa peduli dengan pertimbangan keadaan orang lain yang diberi putusan. Jika saya menghadapi dilema etika, hal yang akan saya lakukan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta dan mengenali nilai yang bertentangan. Kedua, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa. Ketiga, menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 4. Berusaha agar keputusan yang diambil selalu berpihak pada murid. Saya akan menerapkan jika di lingkungan dan di kelas saya terjadi kasus dilema etika. Berikut ini daftar checklist dan dokumentasi dalam melaksanakan wawancara. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.